Salam satu akal sehat semuanya, selamat datang di channel kami tempat menceritakan sebuah fictional story untuk temani kegabutan kalian. Dan sebelum video dimulai, tolong dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe-nya. Dan jika sudah, mari kita mulai. Tim Densus 88 bergerak diam-diam ke wilayah hutan Papua yang belum tersentuh pembangunan, mengikuti serangkaian koordinat yang diterima dari hasil pengamatan udara beberapa hari sebelumnya. Mereka tidak mengeluarkan pengumuman atau membocorkan rencana kepada pihak luar, termasuk aparat lokal yang biasa diajak bekerja sama dalam operasi rutin. Ini bukan operasi biasa. Data satelit menunjukkan sebuah benda besar tak dikenal di tengah zona hutan yang terisolasi, jauh dari pemukiman dan jalur logistik manapun. Setelah didekati melalui darat selama lebih dari 18 jam, mereka memastikan bahwa yang dilihat dari udara bukanlah formasi batuan atau pohon tumbang. Yang mereka temukan adalah bangkai helikopter sipil dengan kondisi fisik yang relatif utuh, meskipun terlihat ditinggalkan dan mulai ditumbuhi semak liar. Helikopter itu tidak memiliki nomor registrasi yang sesuai dengan daftar resmi milik pemerintah atau swasta nasional. Tak ada identifikasi jelas di badan pesawat, hanya cat warna gelap yang mulai pudar. Rotor utama masih utuh, meskipun satu bilah terlihat bengkok. Tidak ada tanda-tanda bekas ledakan atau tembakan di bagian luar pesawat. Namun yang mengejutkan adalah apa yang mereka temukan di bagian dalam kabin dan ruang kargo. Tim langsung melakukan pemeriksaan tanpa menyentuh terlalu banyak bagian dalam demi menjaga keutuhan barang bukti. Di dalam kabin terdapat 4 peti logam berukuran besar. Setelah diperiksa menggunakan alat deteksi logam dan thermal scanner portabel, mereka memastikan bahwa isinya bukan logistik biasa. Ketika dibuka, peti-peti itu berisi puluhan senjata api, termasuk senapan serbu buatan luar negeri, pelontar granat, amunisi dalam jumlah besar, serta peralatan komunikasi militer. Beberapa senjata masih dalam kondisi tersegel, belum pernah digunakan. Nomor seri pada senjata-senjata itu menunjukkan produksi dari luar negeri, dan sebagian lagi telah dihapus secara manual. Di bawah lantai kabin, tersembunyi 2 wadah bahan peledak yang belum dirakit. Penempatan bahan tersebut menunjukkan bahwa helikopter ini tidak hanya digunakan untuk transportasi, melainkan juga sebagai gudang senjata bergerak. Fakta ini langsung mengubah asumsi awal operasi. Dari dugaan kecelakaan udara biasa, berubah menjadi potensi operasi logistik bawah tanah oleh kelompok bersenjata yang telah lama menjadi perhatian nasional. Tak ada jejak tubuh, darah, atau sisa manusia di dalam helikopter, tempat duduk pilot, dan co-pilot kosong. Namun sabuk pengaman dalam keadaan tergantung longgar, seolah-olah ditinggalkan dengan tergesa. Panel instrumen sebagian dicongkel dan beberapa komponen avionik diambil. Indikasi ini menegaskan bahwa helikopter tidak jatuh atau terrusak secara teknis, melainkan kemungkinan besar sengaja ditinggalkan setelah misi selesai atau terbongkar. Tidak ada sinyal distress, tidak ada tanda-tanda permintaan bantuan. Semua fakta ini memperkuat dugaan bahwa helikopter digunakan secara ilegal, kemungkinan besar sebagai bagian dari jaringan logistik senjata untuk kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang masih aktif di wilayah Papua Tengah dan Selatan. Tim Densus 88 langsung bergerak cepat dengan mengamankan perimeter menggunakan teknik standar kontraterorisme. Garis polisi dipasang mengelilingi radius 30 meter dari badan helikopter. Beberapa personel bersenjata lengkap disebar di titik-titik pengawasan untuk memastikan tidak ada individu yang mendekat. Sebuah tenda komando sementara didirikan di sisi timur lokasi untuk memproses semua barang bukti dan mendokumentasikan kondisi helikopter secara menyeluruh. Dalam laporan internal awal, disampaikan bahwa helikopter tersebut tidak pernah tercatat dalam pantauan radar sipil maupun militer. Ketinggiannya kemungkinan dijaga cukup rendah untuk menghindari deteksi dan rute penerbangannya tidak mengikuti jalur standar. Fakta ini menunjukkan bahwa operasi pengiriman senjata dilakukan secara terkoordinasi dengan dukungan logistik dan pengetahuan teknis tingkat tinggi. Selain senjata, tim juga menemukan beberapa berkas fisik tersegel dalam map tahan air yang disimpan di bawah panel instrumen. Berkas itu terdiri dari peta kawasan pegunungan tengah Papua dengan tanda-tanda tertentu, serta catatan tangan dalam bahasa Indonesia, campuran kode militer dan istilah asing. Salah satu halaman menunjukkan daftar item yang sesuai dengan jenis senjata yang ditemukan dalam peti, lengkap dengan catatan penerima yang hanya disebut dengan inisial.
Tidak ditemukan identitas personal, tetapi kuat dugaan bahwa helikopter ini digunakan untuk mendukung pergerakan kelompok tertentu yang selama ini dicurigai memiliki akses ke sumber daya luar negeri. Saat matahari mulai turun, tim menyiapkan logistik untuk berjaga semalam penuh. Komunikasi dilakukan hanya melalui jalur terenkripsi milik Densus 88. Setiap aktivitas direkam dan dilaporkan langsung ke pusat komando di Jakarta. Dilarang keras membocorkan keberadaan helikopter ini kepada pihak luar, termasuk media. Penemuan ini menjadi titik awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Bukan sekadar penemuan senjata, melainkan bukti kuat keterlibatan jaringan pendukung yang lebih luas, yang selama ini hanya berupa dugaan dalam laporan intelijen. Helikopter itu kini menjadi barang bukti paling konkret yang mengaitkan penyelundupan senjata dengan operasi gerilya di wilayah Papua, membuka peluang investigasi yang lebih dalam mengenai siapa yang berada di balik pengadaan, distribusi, dan pembiayaan seluruh operasi ini. Bab berikutnya akan membahas analisis mendalam dari barang, bukti, asal senjata, serta jejak digital yang tertinggal dari perangkat komunikasi dan berkas rahasia. Setelah perimeter dipastikan aman dan seluruh area helikopter dijaga ketat, tim forensik khusus dari Densus 88 mulai melakukan tahap awal pengumpulan bukti. Mereka bekerja dalam sunyi, hanya terdengar suara peralatan dan langkah-langkah berat di atas dedaunan hutan yang lembab. Seluruh proses dilakukan secara sistematis, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk penanganan objek yang berpotensi berkaitan dengan aktivitas terorisme dan penyelundupan. Setiap senjata dikeluarkan satu persatu dari peti penyimpanan, dengan menggunakan sarung tangan steril dan dimasukkan ke dalam wadah bukti berlabel. Nomor seri yang masih utuh difoto dan dicatat. Sebagian besar senjata buatan Amerika dan Eropa Timur. Beberapa di antaranya termasuk dalam kategori yang dilarang beredar di Indonesia karena kapasitas dan daya tembaknya, seperti senapan serbu otomatis dengan fitur modifikasi militer. Di antara tumpukan senjata ditemukan satu unit rudal bahu yang meskipun tidak lengkap, tetap menunjukkan bahwa helikopter ini digunakan untuk mengangkut senjata kelas berat. Beberapa amunisi bahkan tergolong baru dengan tanggal produksi yang masih dalam tahun berjalan, menandakan pengiriman ini bukan barang sisa konflik lama, melainkan bagian dari suplai aktif. Dari kantong tersembunyi di bawah kursi penumpang, ditemukan perangkat komunikasi tak bertanda, mirip dengan walkie-talkie militer, lengkap dengan headset dan antena cadangan. Semua perangkat dalam keadaan mati, namun baterainya masih terisi. Salah satu anggota tim forensik langsung mengamankan perangkat tersebut dan memasukkannya ke dalam tas anti-radiasi untuk dibawa ke laboratorium pusat. Perangkat ini diprioritaskan karena berpotensi menyimpan data komunikasi terakhir yang bisa membuka jejak digital penting. Selain senjata dan alat komunikasi, perhatian tim tertuju pada dokumen yang ditemukan sebelumnya. Setiap halaman diperiksa secara manual dan difoto menggunakan scanner portabel. Di antara catatan yang ditulis dengan tangan, ditemukan beberapa istilah yang dikenal dalam dunia perantara senjata ilegal, seperti kode pengiriman, nilai tukar logistik, dan tanda pembayaran melalui jalur non-bank. Terdapat juga sebuah catatan kecil yang menyebut satu lokasi di luar Papua, diduga sebagai titik pengumpulan atau pelabuhan masuk barang sebelum didistribusikan melalui udara. Peta-peta dalam map tersebut sangat rinci. Beberapa menunjukkan lokasi-lokasi strategis di Papua bagian tengah yang selama ini dikenal sebagai titik rawan aktivitas kelompok separatis bersenjata. Titik-titik itu diberi penanda seperti drop point, safe zone, dan no patrol, menunjukkan adanya koordinasi logistik yang sangat terstruktur. Salah satu peta bahkan menunjukkan jalur penerbangan yang membentang dari perbatasan Papua Nugini menuju titik pendaratan darurat di hutan, lokasi tempat helikopter kini ditemukan. Tidak ada informasi tanggal pada dokumen-dokumen tersebut, namun kondisi kertas yang masih sangat baik memperkuat indikasi bahwa peta dan catatan ini baru digunakan dalam hitungan minggu, bukan bulan. Sementara forensik bekerja, tim intelijen yang menyertai operasi mulai memeriksa perangkat lunak dari panel, instrumen helikopter. Meskipun sebagian komponen avionik telah diambil atau dirusak, satu unit GPS internal masih dapat dipulihkan. Setelah menjalankan teknik pemulihan data menggunakan alat khusus, ditemukan riwayat koordinat yang menunjukkan bahwa helikopter telah melakukan 3 penerbangan dalam 2 bulan terakhir.
Rute penerbangan seluruhnya berada di luar radar sipil, dengan pola yang selalu berakhir atau dimulai di zona hutan tanpa identifikasi landasan. Titik awal dari salah satu penerbangan berasal dari wilayah pesisir yang dikenal memiliki dermaga kecil tanpa pengawasan permanen dari aparat. Lokasi tersebut akan menjadi fokus investigasi lanjutan. Densus 88 juga memeriksa struktur helikopter itu sendiri. Mereka menemukan bahwa tangki bahan bakar telah dimodifikasi untuk memungkinkan penerbangan lebih panjang tanpa perlu pengisian ulang. Ruang penyimpanan ditambah di bagian bawah badan helikopter, didesain khusus agar tidak terdeteksi dari luar. Modifikasi ini tidak bisa dilakukan sembarangan dan membutuhkan keahlian tinggi, mengisyaratkan keterlibatan teknisi profesional yang bekerja di luar jalur resmi industri penerbangan. Kemungkinan besar, helikopter ini dibeli secara ilegal dari pasar gelap atau diperoleh melalui pihak ketiga dengan dokumen palsu. Tak ada satupun dari temuan tersebut yang menunjukkan adanya improvisasi atau tindakan asal-asalan. Setiap detail di dalam helikopter, dari posisi peti hingga jenis senjata yang dibawa, mencerminkan perencanaan yang matang. Ini bukan aktivitas kelompok bersenjata yang bergerak sendiri dengan senjata hasil rampasan. Ini adalah operasi logistik bawah tanah yang terorganisir dengan rantai suplai, pengaturan rute, dokumentasi, dan prosedur pengamanan yang menyerupai militer. Di tenda komando, kepala tim operasi menyusun laporan darurat yang akan dikirim melalui jaringan komunikasi khusus ke Jakarta. Laporan ini mencakup seluruh penemuan awal dan mengusulkan peningkatan status dari operasi lokal menjadi investigasi nasional dengan kemungkinan keterlibatan internasional. Permintaan pengiriman tim gabungan dari BIN dan Bea Cukai juga diajukan untuk menelusuri kemungkinan pelanggaran lintas batas. Prioritas utama kini adalah mencari tahu siapa yang menjadi sumber utama pengadaan senjata dan bagaimana jalurnya bisa sampai ke wilayah Papua tanpa terdeteksi. Sementara itu, Densus 88 menetapkan lokasi helikopter sebagai zona merah. Tak ada personel luar yang diizinkan masuk tanpa izin tertulis. Dalam radius 2 km, tim pengamanan menyebar dan melakukan patroli rotasi. Drone pengintai diterbangkan secara berkala untuk mendeteksi pergerakan mencurigakan di sekitar hutan. Meskipun belum ada tanda-tanda kehadiran pihak lain, asumsi bahwa kelompok penerima senjata akan kembali ke lokasi tetap menjadi perhatian. Bab berikutnya akan membahas penyelidikan asal-usul helikopter, rantai suplai senjata, serta keterlibatan agen penyamar yang diduga menjadi penghubung antara jaringan luar dan kelompok bersenjata lokal. Dengan helikopter dan seluruh bukti yang telah ditemukan diamankan, Densus 88 kini memfokuskan perhatian pada langkah-langkah selanjutnya. Penemuan helikopter dengan persenjataan ilegal yang besar di dalamnya hanya merupakan bagian dari puzzle yang jauh lebih besar, yang kini menuntut penyelidikan lebih mendalam. Setiap detil, dari lokasi hingga tipe senjata, memperlihatkan adanya sistem logistik yang sangat terorganisir. Selain itu, pola pengadaan senjata dan jalur distribusinya menjadi isu utama yang harus dipecahkan oleh tim Densus 88 untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam jaringan ini. Tim intelijen yang dilibatkan dalam operasi ini langsung memulai penyelidikan dengan memeriksa latar belakang setiap individu yang terhubung dengan helikopter tersebut. Meskipun tidak ada identifikasi langsung pada helikopter itu, temuan peta dan catatan terkait rute penerbangan memberikan petunjuk berharga. Dalam peta yang ditemukan di dalam helikopter, ada beberapa titik yang sangat mencurigakan. Salah satu lokasi yang diberi tanda sebagai base terletak di sebuah wilayah terpencil di pegunungan Papua. Lokasi ini sangat terisolasi, hanya dapat diakses dengan berjalan kaki atau melalui penerbangan berisiko tinggi. Tidak ada tanda-tanda jalur logistik yang jelas menuju tempat tersebut, yang menambah misteri. Sumber informasi pertama yang menarik perhatian tim intelijen adalah jejak yang ditinggalkan oleh transaksi senjata sebelumnya. Dalam catatan yang ditemukan, terdapat beberapa nama yang berulang, namun tidak satu pun yang mencocokkan profil individu yang ada dalam daftar teroris atau milisi yang dikenal. Dari beberapa kode yang tercatat, salah satu nama yang mencuat adalah seorang agen bernama Rudi Hartanto. Meskipun tidak terdaftar di Lembaga Intelijen Nasional, catatan menunjukkan bahwa ia memiliki koneksi yang sangat kuat dengan berbagai kelompok perlawanan yang ada di Papua.
Rudy, berdasarkan informasi awal yang diperoleh, diperkirakan berada di balik peran penting dalam mendukung logistik kelompok KKB dengan peran ganda sebagai penyelundup senjata internasional. Penyelidikan terhadap Rudy Hartanto dilakukan dengan hati-hati. Beberapa anggota tim melakukan cross-check data melalui sistem pengarsipan internasional yang ada di bawah jaringan intelijen dunia. Nama tersebut ternyata memiliki catatan perjalanan yang sangat mencurigakan. 3 tahun terakhir, Rudy diketahui melakukan perjalanan ke beberapa negara yang dikenal sebagai penghasil senjata ilegal, termasuk wilayah Timur Tengah dan Eropa Timur. Dari catatan perjalanan itu, didapat informasi bahwa Rudy sering berhubungan dengan perantara senjata yang beroperasi di wilayah yang sangat terpencil. Salah satunya adalah sebuah pulau di sekitar wilayah Filipina. Disinilah, diduga, ia melakukan sebagian besar transaksi senjata yang akhirnya berakhir di Papua. Dengan data tersebut, tim intelijen mulai menyusun sebuah gambaran mengenai peran Rudy Hartanto dalam jaringan yang lebih besar. Di luar Papua, Rudy bekerja dengan kelompok-kelompok kecil yang telah lama mengadakan hubungan gelap dengan produsen senjata ilegal di luar negeri. Salah satu perusahaan yang terlibat dalam pengiriman senjata adalah West Armament, sebuah perusahaan yang secara resmi beroperasi di Eropa Timur, namun diketahui memiliki saluran distribusi yang sangat rapat dengan pasar gelap senjata, meskipun tidak ada bukti langsung yang mengaitkan perusahaan tersebut dengan aktivitas teroris. Laporan intelijen yang lebih mendalam menunjukkan bahwa sebagian besar senjata yang dikirim oleh West Armament ditemukan di tangan kelompok separatis dan kelompok militan di Asia Tenggara. Oleh karena itu, identifikasi lebih lanjut mengenai proses pengadaan senjata menjadi sangat penting. Tim Densus 88 segera melakukan kerjasama internasional dengan pihak berwenang di Eropa dan Asia Tenggara untuk memperoleh data lebih lanjut tentang siapa saja yang berada di belakang jaringan pengadaan senjata tersebut. Penyelidikan ini memakan waktu lebih dari seminggu. Selama periode tersebut, tim Densus 88 melanjutkan pencarian terhadap individu-individu lain yang terlibat dalam operasi ini. Mereka memperluas jaringan pencarian hingga ke orang-orang yang berada di luar Papua. Jejak lebih lanjut mengarah pada satu nama besar, Markus Sembiring, seorang warga negara Indonesia yang telah lama ditetapkan sebagai target oleh beberapa lembaga intelijen internasional. Markus dikenal sebagai fasilitator utama dalam perdagangan senjata gelap yang melibatkan banyak kelompok perlawanan di wilayah Papua dan negara-negara sekitarnya. Walaupun Markus tidak pernah terlihat secara langsung di Papua, aktivitasnya di luar negeri cukup mencolok. Dari penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa ia sering berhubungan dengan jaringan senjata yang berbasis di negara-negara yang tengah dilanda konflik seperti Suriah dan Irak. Sumber intelijen internasional memberikan informasi lebih lanjut tentang rencana besar Markus Sembiring dalam mendukung perlawanan di Papua. Markus diyakini memiliki akses terhadap sejumlah besar dana yang diperoleh melalui transaksi ilegal yang sebagian besar digunakan untuk membeli senjata, peluru, dan peralatan militer lainnya. Selain itu, Markus juga diketahui memiliki hubungan dengan beberapa kelompok teroris internasional yang memfasilitasi pelatihan tempur dan pengiriman senjata. Pada saat yang sama, tim Densus 88 juga memulai investigasi terhadap jalur distribusi senjata yang lebih rinci. Pengiriman senjata, seperti yang ditemukan dalam helikopter, tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa adanya pengaturan dan koordinasi yang rumit. Setiap senjata yang ditemukan di helikopter memiliki plat nomor yang sangat terorganisir dan tersegel dengan rapat. Ini bukan operasi yang dilakukan oleh kelompok bersenjata yang bergerak sendiri. Senjata-senjata tersebut adalah bagian dari sebuah jaringan yang sangat terstruktur dan didukung oleh sistem finansial yang kuat. Tim Densus 88 kemudian melakukan analisis terhadap sistem pengiriman yang digunakan. Ternyata, helikopter yang ditemukan bukan satu-satunya cara mereka mengirimkan senjata. Ada sejumlah pesawat kecil lain yang dikendalikan oleh operator yang tersembunyi dalam jaringan ini, yang selama ini tidak terdeteksi oleh aparat. Keberadaan pesawat-pesawat ini memberi gambaran jelas tentang bagaimana senjata-senjata ini bisa sampai ke kelompok KKB dengan begitu cepat dan efisien. Akhirnya, beberapa minggu setelah penemuan helikopter, Densus 88 mengungkap bahwa jaringan ini tidak hanya melibatkan individu-individu di Indonesia, tetapi juga melibatkan beberapa pihak internasional yang memiliki kepentingan strategis dalam mendukung perlawanan di Papua. Sebagai bagian dari operasi intelijen gabungan,
Densus 88 mulai bekerja dengan berbagai badan intelijen dunia untuk melacak dan mengungkap siapa saja yang berada di belakang jaringan perdagangannya. Langkah-langkah yang dilakukan semakin mendalam dengan operasi penggerebekan yang dilaksanakan di beberapa titik di seluruh dunia. Dengan temuan-temuan yang semakin memperjelas keberadaan jaringan internasional di balik perdagangan senjata ilegal ke Papua, Densus 88 melangkah lebih jauh dalam upaya mengungkap siapa saja yang terlibat dan bagaimana aliran senjata tersebut mengalir ke tangan kelompok separatis. Selama beberapa bulan terakhir, seluruh fokus operasi intelijen difokuskan pada investigasi mendalam terhadap Markus Sembiring dan jaringan yang berhubungan langsung dengan kelompok bersenjata di Papua. Namun, semakin lama penyelidikan berlangsung, semakin jelas bahwa jaringan ini jauh lebih luas dan lebih terorganisir daripada yang awalnya diperkirakan. Densus 88 mulai merangkul kerjasama lebih erat dengan berbagai badan intelijen dunia, termasuk FBI, MI5, dan badan intelijen dari beberapa negara Eropa lainnya. Setiap badan intelijen yang terlibat membawa kekuatan dan pengalaman mereka dalam memecahkan misteri ini. Sebuah operasi internasional besar-besaran dimulai, dan Densus 88 memainkan peran kunci dalam menggali informasi dari berbagai sumber di dalam dan luar negeri. Selain itu, mereka bekerja sama dengan Interpol untuk melacak jejak pelaku yang tersembunyi di berbagai negara. Seiring dengan penyelidikan yang semakin mendalam, terungkap bahwa Markus Sembiring bukan hanya seorang penyelundup senjata biasa. Ia adalah bagian dari sebuah jaringan internasional yang telah lama beroperasi dengan hub utama di Timur Tengah dan Eropa Timur. Rangkaian perdagangan senjata yang melibatkan Indonesia ternyata memiliki kaitan erat dengan konflik-konflik besar di luar negeri, seperti yang terjadi di Suriah, Irak, dan Yaman. Perdagangan senjata ini tidak hanya melibatkan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pertempuran, tetapi juga melibatkan kelompok-kelompok yang memiliki tujuan politik dan ideologi yang lebih luas. Dengan bantuan intelijen internasional, Densus 88 mulai melacak asal-usul senjata-senjata yang ditemukan di dalam helikopter. Setiap senjata yang diproduksi oleh West Armament yang sebelumnya sudah terdeteksi sebagai pemasok utama senjata kepada kelompok separatis di Papua, ternyata juga ditemukan di beberapa titik krisis internasional lainnya. Misalnya, senjata-senjata yang dikirimkan ke Papua juga ditemukan di tangan kelompok bersenjata yang terlibat dalam konflik di Timur Tengah, khususnya di Suriah dan Irak. Bahkan beberapa senjata dengan nomor seri yang sama ditemukan di daerah-daerah konflik yang sedang berlangsung di Afrika Utara dan Asia Tengah. Investigasi lebih lanjut terhadap hubungan antar kelompok internasional ini mengungkap fakta yang lebih mencengangkan. Markus Sembiring tidak hanya memiliki peran sebagai penyelundup senjata, tetapi juga seorang pemain utama dalam aliran dana yang mendukung operasi militer di berbagai negara. Dana-dana yang dihasilkan dari perdagangan senjata ini digunakan untuk mendanai kelompok militan yang berperang di sejumlah wilayah, termasuk Papua. Sumber-sumber intelijen mengungkap bahwa sebagian besar transaksi senjata yang terjadi di Papua dibiayai dengan uang yang berasal dari transaksi haram internasional, yang melibatkan individu-individu dan organisasi yang memiliki tujuan politik tertentu. Setiap senjata yang dikirim ke Papua memiliki latar belakang yang rumit. Ternyata, sebagian besar senjata yang digunakan oleh KKB di Papua adalah senjata-senjata buatan Rusia dan Eropa Timur yang diselundupkan melalui jalur perdagangan internasional yang sangat rapat. Setiap pengiriman senjata tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati, menggunakan jaringan perantara yang tersembunyi di bawah permukaan. Operasi internasional yang melibatkan berbagai negara dan lembaga intelijen ini menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah ketertutupan dan kerahasiaan yang sangat ketat dalam jalur distribusi senjata ilegal. Para pelaku perdagangan senjata ini tidak hanya berhati-hati dalam menyembunyikan transaksi mereka, tetapi mereka juga sangat terampil dalam menghindari pengawasan dari pihak berwenang. Densus 88 memfokuskan sebagian besar sumber daya mereka untuk membongkar metode pengiriman senjata yang terorganisir dengan baik ini. Ternyata, selain menggunakan jalur udara yang sulit dipantau, para pelaku juga memanfaatkan jalur laut dan darat untuk mengirimkan persediaan senjata mereka. Mereka menggunakan kapal-kapal kecil yang berpindah-pindah pelabuhan di negara-negara yang memiliki pantai yang sulit dijangkau oleh aparat keamanan. Setiap kapal yang terlibat dalam pengiriman senjata memiliki identitas palsu
dan selalu mengubah rute pelayaran mereka untuk menghindari pemantauan oleh radar. Salah satu operasi penting yang dilakukan Densus 88 adalah penyelidikan terhadap 2 pelabuhan utama yang terhubung dengan perdagangan senjata di Asia Tenggara. Pelabuhan-pelabuhan ini berada di wilayah yang sangat terpencil, di mana jarang ada pengawasan dari pihak berwenang. Di pelabuhan-pelabuhan inilah sebagian besar senjata yang dikirim ke Papua diperoleh dan diproses sebelum akhirnya dibawa ke wilayah yang lebih aman untuk didistribusikan. Selain itu, Densus 88 menghadapi tantangan untuk menangkap individu-individu kunci dalam jaringan ini. Markus Sembiring, yang diketahui berada di luar negeri, menjadi target utama. Namun, jejaknya yang sangat rapat membuatnya sulit dijangkau. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak intelijen internasional, Markus Sembiring diketahui memiliki banyak identitas palsu dan sering berpindah-pindah negara untuk menghindari penangkapan. Salah satu negara yang sering menjadi tempat pelariannya adalah negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, tetapi tidak terikat pada perjanjian ekstradisi yang memungkinkan Indonesia untuk menangkapnya. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, Densus 88 akhirnya meluncurkan operasi gabungan untuk menangkap Markus Sembiring yang dilakukan dengan koordinasi antara Lembaga Intelijen Indonesia dan Badan-Badan Keamanan Internasional. Operasi ini melibatkan beberapa negara sekaligus, termasuk Filipina, Singapura, dan beberapa negara di Eropa yang memiliki informasi lebih lanjut tentang keberadaan Markus. Salah satu langkah pertama yang diambil adalah penyelidikan terhadap sebuah rumah aman yang berada di sebuah kota besar di Asia Tenggara, tempat yang diduga digunakan oleh Markus untuk bersembunyi. Di rumah tersebut, Densus 88 menemukan sejumlah dokumen penting yang mengarah pada pengadaan senjata dan pelatihan militer yang dilakukan untuk kelompok KKB di Papua. Selain itu, beberapa anggota jaringan yang dekat dengan Markus berhasil ditangkap, memberikan informasi lebih lanjut tentang metode operasi mereka. Namun, meskipun ada kemajuan besar, Markus Sembiring berhasil melarikan diri sebelum tim Densus 88 dapat menangkapnya. Jejaknya hilang dalam beberapa minggu terakhir, dan meskipun sudah ada beberapa operasi besar yang diluncurkan untuk mengejarnya, ia tetap berhasil menghindari penangkapan. Dengan semakin terbukanya jaringan yang lebih besar di balik operasi ini, Densus 88 kini dihadapkan pada tugas berat untuk memastikan agar operasi militer yang dilakukan oleh KKB di Papua tidak meluas. Penindakan yang dilakukan oleh Densus 88 harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat potensi eskalasi kekerasan yang dapat terjadi jika operasi yang salah langkah. Mengingat banyaknya pihak internasional yang terlibat, Densus 88 harus menjaga keseimbangan antara melindungi keamanan nasional dan bekerja sama dengan negara-negara mitra dalam operasi bersama. Setiap langkah yang diambil oleh Densus 88 semakin memperlihatkan betapa rumitnya masalah yang mereka hadapi. Sebuah jaringan perdagangan senjata internasional yang terorganisir dengan baik tidak hanya mengancam keamanan Papua, tetapi juga membawa dampak besar terhadap stabilitas regional. Meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi, Densus 88 tetap berkomitmen untuk menuntaskan penyelidikan ini hingga ke akar-akarnya. Operasi ini bukan hanya soal menangkap individu atau menghancurkan jaringan senjata, tetapi juga tentang memahami dinamika yang lebih luas dalam pergerakan separatisme yang ada di Papua dan upaya untuk mencegah pengulangan peristiwa yang serupa di masa depan.